Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Wafa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan aplikasi reservasi atau buat temu janji dengan dokter. Nah, di sini pertama akan saya mulai dengan problem yang ada. Nah, problem yang ada ini saya klasifikasi jadi dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang pasien dan juga dari sudut pandang dokternya. Nah, dari sudut pandang pasien, pasien itu harus meminta atau membuat reservasi itu melalui via chat WhatsApp ya. Nah, kemudian dari sini pasien harus menunggu chat WhatsApp itu untuk dibalas dan belum tentu jadwal yang diberikan itu fleksibel. Bisa jadi jadwal yang diberikan itu sudah ditetapkan oleh dokternya. Misalkan dokter membalas, "Oke, besok bisa bertemu hari Selasa jam 9 misalkan." Nah, dari sini kemudian pihak dokternya itu punya masalah yaitu perlu membalas pesan pasien secara satu persatu dan mengatur jadwalnya secara manual kayak yang tadi. Sehingga si pasien mengalami masalah yaitu jadwalnya kurang fleksibel. Nah, selanjutnya, dari masalah yang ada itu bisa dibuatkan sebuah solusi, yaitu aplikasi di mana pasien dapat dengan mudah memilih jadwal dan dokter tidak perlu repot-repot mengatur jadwalnya secara manual. Oke, sini agar lebih terbayang mungkin akan dilakukan demonstrasi dari aplikasinya. Nah, ini di sini adalah tampilan awal dari aplikasinya. Jadi aplikasinya ini nanti akan dari sisi pasien, di mana kegunaan aplikasinya adalah untuk membuat reservasi secara otomatis dan juga untuk monitoring atau memantau riwayat dari pemeriksaan yang ada. Misalkan di sini pasien ingin membuat reservasi baru, di sini pasien bisa memilih tanggal dan juga jam yang tersedia. Nah, pilihan yang tersedia ini nantinya bisa ditentukan oleh dokternya secara langsung. Misalkan untuk harinya, dokter hanya ingin dari Senin sampai Jumat saja. Kemudian untuk jamnya hanya ingin mulai dari jam 9 hingga jam 6. Hingga jam 4 sore. Nah, ini nanti bisa diatur. Nah, kemudian ketika pasien sudah memilih memilih tanggal dan jam, di sini pasien bisa memilih layanan yang ingin dilakukan. Misalkan ingin periksa gigi, kemudian keluhannya adalah gigi terasa sakit. Nah, selanjutnya di sini ada overview dari apa yang sudah dilakukan, yaitu ada jadwal terpilihnya, Senin 13 Mei dan jam 10, kemudian ada informasi pribadinya. Nah, setelah dikonfirmasi, di sini reservasi telah berhasil dibuat. Nah, selanjutnya pasien ini bisa juga melihat daftar riwayat pemeriksaannya. Misalkan kayak tadi ada pemeriksaan gigi. Nah, di bagian pemeriksaan gigi ini bisa ditampilkan juga catatan dari dokter ketika periksanya, kemudian juga ada tindakan selanjutnya yang bisa dilakukan. Misalkan ketika periksa gigi, hasil yang didapat itu adalah gigi mengalami kerusakan, giginya berlubang, dan sudah pada sampai saraf akarnya. Nah, tindakan selanjutnya yang bisa dipilih untuk dilakukan itu ada dua, yaitu cabut gigi atau tambal gigi. Namun karena sudah sampai akar, untuk tambal giginya perlu dilakukan PSA atau perawatan saraf akar. Nah, di sini mungkin bisa saja antara pasien A dan pasien B itu punya masalah yang sama, yaitu sama-sama mungkin giginya berlubang dan perlu dilakukan perawatan saraf akar apabila ingin ditambal giginya. Nah, bisa jadi hal itu terjadi. Nah, tapi si pihak dokternya itu perlu untuk menjelaskan secara berulang ketika bertemu dengan pasien A dan juga ketika bertemu dengan pasien B. Nah, apabila menggunakan sistem, dokter cukup menjelaskannya secara umum aja. Nanti untuk detailnya itu sudah bisa dibaca langsung oleh pasien di aplikasinya. Nah, oke. Nah, jadi benefitnya apa? Benefitnya itu tentunya hemat waktu, nggak ribet, dan pastinya pasien tersebut terbantu. Nah, dari hemat waktu itu tidak ada lagi pengaturan jadwal secara manual dan juga tidak ada yang namanya
repetitive task atau tugas yang berulang, seperti menjelaskan keluhan atau menjelaskan detail terkait dengan apa yang bisa dilakukan, alternatif penyembuhan yang bisa dilakukan antara pasien A dengan pasien B. Karena itu nanti bisa dokter pilih secara otomatis, misalkan untuk pasien A bisa dilakukan PSA, tambal gigi atau cabut gigi, nanti untuk pasien B juga sama dan penjelasannya sudah ada. Kemudian nggak ribet karena sistem bakal bisa diakses dari handphone dan masyarakat sekarang harusnya sudah pada memiliki handphone masing-masing dan yang pastinya di sini pasien itu terbantu karena reservasinya itu praktis dan cepat dan juga fleksibel karena dia bisa memilih jadwalnya terserah dia. Kemudian pasien juga bisa memonitoring atau memantau riwayat dari pemeriksaan yang pernah dilakukan. Oke. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.